Selamat siang teman-teman. Eh, Sedikit saya akan membawakan perkuliahan kita hari ini yaitu terkait upaya administratif dalam hukum administrasi negara ya. Nah, ini merupakan pertemuan keberapa ya dari perkuliahan hukum administrasi negara ini ya. Seringkali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa salah satu undang-undang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara ini salah satunya adalah Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi teman-teman di sini yang ingin memang mendalami hukum administrasi negara, saya rasa sangat penting sekali untuk menguasai materi ataupun substansi dari Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam konteks ini kita akan bicarakan upaya administratif ya. Apa sih sebenarnya upaya administratif ya? Upaya administratif itu diatur di dalam dua undang-undang, yaitu uh, di pada aspek hukum formil dia diatur oleh Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Sementara di aspek hukum material ada di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di Undang-Undang PTUN atau Undang-Undang 586 di sana dinyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas dengan suatu keputusan tata usaha negara. Terminologi keputusan tata usaha negara ini sebagaimana teman-teman kita ketahui telah berubah secara terminologi menjadi keputusan administrasi pemerintahan di Undang-Undang ADPEM. Namun intinya sama. Nah, upaya administratif di Undang-Undang ADPEM adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan atau tindakan yang merugikan. Ya. Sejak Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan berlaku, ini memang ada sedikit perubahan paradigma. Tidak sedikit, ada banyak sekali perubahan paradigma dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia dan juga jalannya administrasi pemerintahan. Upaya administratif di dalam Undang-Undang APEM adalah penerapan atau implementasi dari negara hukum yang menitik beratkan pada asas gotong royong. Dalam hal ini negara hukum Pancasila, di mana asas gotong royong ini adalah diturunkan melalui kerukunan dan musyawarah, sehingga upaya administrasi merupakan penerapan dari asas kerukunan dan musyawarah yang menganggap bahwa peradilan itu adalah sarana terakhir ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara warga masyarakat dengan badan atau pejabat pemerintahan. Secara terminologi, upaya administratif ini bisa dilakukan dengan dua hal, yaitu mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan dan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau mengeluarkan keputusan tersebut. Terdiri dari dua, yaitu keberatan dan juga banding administrasi. Kalau keberatan itu ditujukan langsung kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan. Kalau banding itu ditujukan kepada atasan pejabat ya. Namun demikian, upaya administratif ini tidak bisa menunda pelaksanaan keputusan dan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Kecuali memang undang-undang menentukan demikian atau adanya potensi kerugian negara ataupun kerugian kepada masyarakat yang lebih besar ya. Nah, badan atau pejabat pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara dan penyelesaian upaya administratif ini tidak dikenakan biaya. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya yang pertama yaitu keberatan langsung saja kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Tapi kalau kemudian tidak puas, maka yaitu banding administratif ke atasan pejabat. Ya, jadi kalau keputusan dikeluarkan oleh dirjen, maka banding administratifnya yaitu misalkan kepada menterinya. Kalau kepada
wali kota yang mengeluarkan, maka banding administratifnya kepada gubernur. Nah, nanti bila masih tidak puas dengan banding, maka warga masyarakat itu bisa melakukan upaya terakhir, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, mekanisme undang-undang yang ditetapkan oleh Undang-Undang PT-UN ya. Nah, pada prinsipnya pemerintah adalah penyelenggara pelayanan masyarakat ya. Jadi dan bukannya melayani gugatan, sehingga apabila menyelesaikan sengketa tata usaha negara ternyata tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri, internal sendiri, maka penyelesaian melalui lembaga peradilan yang merupakan sarana terakhir atau ultimum remedium. Dalam penyelesaian oleh lembaga peradilan hanya menguji pada aspek rehmati head-nya saja. Teman-teman tentu tahu apa rehmati head. Sedangkan kalau di sengketa tata usaha negara, selain menguji dari aspek hukum, rehmati head juga meliputi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan keputusan tersebut atau dolmati head. Nah, kemudian kalau pada khususnya banding ini tadi saya sampaikan prosedurnya. Kita belum kembali. Kalau keberatan ini harus disampaikan ada daluarsanya. Daluarsanya itu adalah 21 hari ya, sejak keputusan itu ditetapkan. Nah, keberatan dimaksud itu, sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan. Kemudian harus diselesaikan 10 hari. 10 hari nggak selesai, maka dianggap mengabulkan permohonan keberatan tersebut. Nah, setelah keberatan, apabila memang tidak puas dengan keberatan, maka bisa mengajukan banding administratif ya. Banding administratif ini diajukan kepada atasan pejabat. Daluarsanya itu 10 hari sejak keputusan keberatan tersebut ya. Dalam hal apabila banding tersebut dikabulkan, maka si pejabat pemerintahan wajib memutuskan, pejabat pemerintahan yang tadi di awal di bawahannya yang mengeluarkan keputusan, maka wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding ya. Dan pemrosesannya ini jangka waktunya adalah 10 hari kerja ya. Badan dan atau pejabat yang pemerintahan itu wajib menetapkan keputusan baru itu 5 hari sejak berakhirnya tenggang waktu ya. 5 hari sejak adanya putusan keberatan itu. Nah, itu tadi adalah sekilas terkait upaya administratif yang bisa diajukan baik melalui keberatan kepada atasan kepada pejabat langsung yang mengeluarkan keputusan tersebut, ataupun melalui banding administratif kepada atasan langsung dari pejabat tersebut. Terima kasih rekan-rekan atas perhatian rekan-rekan semua.